Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Slamet, mungkin menyambung tadi pertanyaan mengenai pledoi sendiri. Apakah kemudian BNN tidak kemudian berangkat dari pledoi mungkin yang ditulis oleh Freddy Budiman mengenai nama-nama yang terlibat dalam jaringan? Kalau berangkat itu harus dimulai dari sumber informasi. Siapa sumber informasinya? Yaitu Saudara Haris. Sampai sekarang Haris masih belum datang, mungkin ada kesibukan, tapi menjanjikan untuk datang secara proaktif. Tapi yang jelas, semua hal yang berkaitan dengan kasus ini, dengan informasi yang disampaikan oleh Haris, itu akan menjadi objek pemeriksaan, baik orang maupun barang ataupun benda. Benda misalnya pledoi, pasti. Karena sekecil apapun kemudian mengenai informasi kayak seperti ini layak untuk ditindaklanjuti seperti itu ya Pak? Mengenai CCTV, mengenai pledoi, mengenai si Haris datang bersama 2 orang LSM, Haris di dalam ketemu dengan rohaniawan, pasti akan diperiksa semua. Oke. Jika tema kita adalah mengenai siapa bos besar Freddy Budiman, artinya ini tidak berhenti di nama Akyong seperti itu Pak, akan ada lagi kemudian pengungkapan mengenai siapa bos besar di balik itu seperti itu? Buktinya, Akyong masih mengendalikan di dalam LB kemarin dengan memasukkan sabu ke dalam tiang pancang yang tebalnya 4 cm. Artinya dia masih mengendalikan dan ketangkap oleh kita. Apakah Akyong ini akan ada bosnya lagi yang di atas? Kita kurang tahu. Yang jelas tradisi kita BNN, kalau kita sudah mengungkap suatu kasus, maka dia akan ditrace ke bawah maupun ke atas. Ke bawah dan juga ke karena memang selalu ada jaringan ke atas dan ke bawah, pasti itu. Dan kecuali biasanya dari trace dari BNN seperti itu, dari ke atasnya tuh seperti apa Pak? Yang paling penting ke atasnya, karena itu biasanya penyandang dananya seperti itu kan. Ya. Bagaimana dari Freddy sendiri bagaimana? Ya kayaknya kalau di Indonesia, kalau Freddy berhenti di Akyong saja. Ada kemudian ini berhenti di Akyong? Ya, sepertinya begitu. Tidak ada kemudian lagi indikasi ke melebar ataupun menggurita ke... Mungkin melebar ke bawah. Kalau melebar ke atas kayaknya enggak. Kayak seperti itu. Akyong. Tidak ada lagi kemudian pejabat-pejabat yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Freddy terlibat nih Pak? Ada indikasi seperti itu? Mudah-mudahan ada. Supaya masyarakat tahu, kita buka. Karena Pak Budi Waseso menyampaikan buka seluas-luasnya. Beliau sudah menyampaikan ke saya, menyampaikan ke beberapa media, ke beberapa pejabat BNN yang sedang diskusi, buka seluas-luasnya, disilahkan, itu kata beliau. Buka seluas-luasnya apa bisa dari sekarang Pak? Kemudian siapa saja yang terlibat terutama dalam rekening 3,6 T itu? Kalau strategi penyelidikan dan penyidikan itu ada yang bisa dibuka, ada yang bisa ditutup. Tidak semua bisa dibuka, tidak semua bisa ditutup. Tapi saat ini kemudian BNN kemudian sedang mengembangkan penyidikan seperti itu. Pasti. Bisakah kemudian kita ketahui apa fokus dari penyidikan BNN? Artinya akan ada pengejaran ke wilayah mana atau kemudian ada target perorangan siapa di mana seperti itu Pak? Contoh nih. Fokusnya seperti itu. Contoh nih ketika Akyong ketahuan mengendalikan sabu yang dimasukkan ke dalam tiang pancang setebal 4 cm, kita nggak berhenti. Coba ya kita tunggu perkembangannya, pasti akan ada perkembangan lebih lanjut, baik TPPU-nya maupun jaringannya. Ada target waktunya Pak? Apa kemudian ini tergantung pada pengembangan penyidikan? Sulit ya? Kalau menentukan target waktu sulit, karena apa? Penyelidikan itu ada yang seminggu, ada yang 2 tahun, ada yang sampai 4 tahun. Ya. Kita tunggu bagaimana kinerja BNN untuk mengungkap tuntas jaringan, terutama ada 72 jaringan di dalam negeri, mungkin jaringan Freddy Budiman bisa dimulai untuk diungkap secara tuntas seperti itu ya Pak Slamet. Yang penting masyarakat tetap mengawasi BNN. Baik, terima kasih Pak Slamet telah bersama kami dan berbincang di Dialog Jurnal Pagi. Selamat pagi Pak.